Oke, halo. Hari ini aku mau sharing sedikit tentang buku-buku yang kita pakai untuk homeschooling, khususnya dalam area bahasa. Ya, nah jadi saat ini anakku kelas 4 SD, he's in 4th grade now, dan dalam homeschooling kita, dia harus mengerjakan yang namanya math and language itu setiap hari. Jadi setiap hari harus ada yang dia kerjakan dari sisi math practice atau language practice. Nah, untuk language kita pengantar atau bahasa utamanya adalah Inggris ya. Jadi semua materi belajarnya kita itu adalah bahasa Inggris. Dan sasarannya adalah supaya anak tuh nanti bisa membuat sebuah penulisan atau karya tulis di dalam bahasa Inggris yang benar, yang memang berkualitas gitu. Nah, kalau kita ngomong bahasa Inggris, itu ada banyak komponen yang harus dikuasai anak, komponen skill atau kemampuan ya. Nah, jadi yang aku lakukan adalah aku membangun semua skill ini secara terpisah gitu ya, secara terpisah, tapi nanti ini semua akan digabungkan ketika dia membuat sebuah karya penulisan gitu ya. Nah, jadi skill-skill tersebut apa aja? Yang pertama adalah grammar atau tata bahasa. Nah, grammar atau tata bahasa ini kita ada lessons dari kurikulum yang memang itu juga dikasih ke dia gitu, sesuai dengan kaidah Montessori, kurikulum Montessori kita kasih lessonnya, terus kemudian ada follow up worknya yang harus dikerjakan. Nah, tentunya tetap masih menggunakan Montessori materials ya. Kita pakai grammar symbols, kita pakai grammar boxes, kita pakai sentence analysis dan lain-lain. Kita belajar word study, kita pokoknya menggunakan kurikulum Montessori, tapi untuk follow up worknya, untuk latihannya sehari-hari, itu kita tambah lagi dengan yang namanya workbooks ya. Jadi itu yang pertama secara tata bahasa atau grammar. Yang kedua yang perlu dibangun adalah vocabulary. Nah, vocabulary atau kosakata ini didapatnya dari mana? Yang pertama tentunya dari anak baca buku, nonton gitu ya. Input bahasa Inggris, baik itu baca buku maupun nonton, itu harus kaya gitu. Dalam arti nggak cuma baca yang cetek-cetek gampang-gampang doang, tapi yang emang bener-bener literatur gitu. Jadi ada bahasa Inggris yang zaman sekarang, ada yang zaman dulu, ada yang fiksi, ada yang non fiksi, ada yang berlatar belakang British English, ada yang dari Amerika dan lain sebagainya gitu. Jadi semakin banyak akses anak kepada macam-macam bacaan, itu akan meningkatkan vocabulary-nya dia. Tapi selain itu kita juga sediakan workbook yang khusus untuk vocabulary gitu. Kenapa? Supaya anak jadi dengan dengan daily practice, dengan kebiasaan dia sehari-hari berlatih, itu akan lebih peka gitu dengan kata-kata yang dia lihat. Karena kalau cuma dari bacaan doang, kadang-kadang anak belum tentu ngeh sama kata tersebut. Yang penting kira-kira aku ngerti gitu secara konteks. Nah, jadi makanya vocabulary itu harus diberikan latihan sendiri terpisah. Yang ketiga adalah tentang punctuation dan spelling gitu ya. Nah, jadi Inggris itu kan spellingnya banyak rules-nya, banyak peraturannya ya. Kalau misalnya anak nggak mempelajari tentang ini, aturan-aturannya ini, nanti dia waktu nulis itu susah gitu karena spellingnya dia belum menguasai. Nah, spelling atau mengeja gitu ya, nah ini perlu untuk ada latihan-latihan khusus, perlu untuk si anak nih belajar bagaimana sebuah kata itu terbentuk gitu. Jadi komponen-komponennya apa digabungin. Misalnya ada imbuhan, terus misalnya kalau dia bentuknya berubah gitu dari kata kerja menjadi kata benda misalnya, nah itu bentuk katanya juga bisa berubah. Nah, contoh-contoh seperti itu. Nah, itu anak pelajarin selain dari lessons yang ada di kurikulum, dia juga mesti latihan juga. Nah, ini kita sediakan juga dalam bentuk workbook ya. Terus kemudian spelling dan tadi tanda baca ya. Jadi peraturan-peraturan kayak kapan pakai huruf besar, kapan pakai tanda tanya, koma dan lain-lain, itu juga perlu dipelajari dan dilatih. Habis itu apalagi ada yang namanya comprehension. Comprehension ini adalah ketika anak memahami bacaan. Nah, memahami bacaan itu jangan sampai cuman paham satu macam bacaan aja. Misalnya, oh kalau fiksi dia ngerti, oh kalau non fiksi dia nggak mau karena dia nggak ngerti gitu kan. Nah, tapi dia harus bisa ngerti semuanya gitu. Jangan sampai anak tuh kalau baca tulisan semua dia nggak mau karena masih mengandalkan harus ada gambarnya gitu kan. Nah, jadi anak perlu develop, dia punya tools, dia perlu punya senjata-senjatanya sendiri untuk gimana bisa memahami bacaan gitu ya. Nah, ini juga perlu untuk kita bantu dan kita berikan wadah untuk dia berlatih. Nah, yang terakhir tentunya adalah menulis itu sendiri. So writing ya, menulis, baik itu creative writing secara fiksi maupun non fiksi gitu ya. Jadi apakah itu yang bentuknya narasi, atau itu puisi, atau itu bisa juga informasi gitu kan ya. Nah, jadi ada banyak macam writing atau menulis yang
anak tuh harus latihan gitu. Jadi ketika dia masih SD kelas 2 gitu misalnya, masih kecil, ya mungkin tulisannya nggak terlalu panjang-panjang amat gitu, tapi dia latihan nulis gitu. Terus habis itu nanti tambah gede akan lebih panjang, lebih bisa berbentuk paragraf, terus mungkin lebih ada alurnya, ada pembuka, ada isi, ada penutup, terus bisa menggunakan tata bahasa yang lebih kompleks gitu ya, menggunakan vocabulary kosakata yang lebih kompleks, terus juga menggunakan kata-kata penghubung dan lain-lain gitu ya. Nah, ini semuanya akan berkembang seiring dengan semua komponen-komponen skill yang tadi itu dilatih sama dia gitu. Jadi selain dia melatih skill ini, dia juga melatih stamina gitu ya, karena menulis itu butuh stamina. Awalnya dari cuma nulis kalimat, tapi sering tiap hari. Habis itu lama-lama bisa menulis paragraf. Habis itu sering karena tiap hari jadi lebih banyak tulisannya, bisa 2 paragraf, 3 paragraf dan seterusnya. Habis itu nanti lama-lama dia akan bisa merevisi. Jadi dia udah bikin terus dia lihat oh kurang apa, diedit terus diulangin lagi, direvisi. Gitu. Nah, itu bisa juga. Oke. Nah, jadi untuk semua ini kita perlu menyediakannya tuh banyak buku-bukunya. Nah, jadi habis ini aku langsung share aja beberapa buku. Nah, kalau yang aku pakai itu mostly atau mainly adalah serian dari si Kanker ini. Jadi ini terbitan dari Singapura ya. Ini kurikulum Singapura. Nih Singapura. Dan terus terang ini bukunya aku udah punya dari lama banget. Karena sebenarnya bahasa tuh gitu-gitu aja, belajar bahasa Inggris ya kayak gitu-gitu aja gitu kan. Nah, jadi ini buku yang udah dari kayak bertahun-tahun yang lalu aku memang punya, karena dulu aku ngajar les kan gitu. Nah, jadi sekarang aku kasih aja karena aku dikerjain. Ada beberapa juga yang baru aku beli lagi gitu, yang memang ya updated lah istilahnya, tapi isinya kurang lebih masih sama gitu. Nah, si Kanker ini dia punya sebenarnya macam-macam. Jadi aku ada yang writing, aku ada yang vocabulary, terus aku ada yang editing and punctuation. Jadi mainly tiga macam workbook ini yang anakku kerjain. Jadi gantian aja tiap hari, dia bisa ntar hari ini kerjain yang ini, besok kerjain yang itu gitu. Jadi ganti-ganti gitu ya. Nah, tapi mostly dia akan mengerjakan ini tergantung ya, kayaknya kadang-kadang dia kerjain satu exercise aja. Kalau yang pas panjang misalnya kayak si writing ini kalau pas panjang ya dia satu exercise aja udah makan waktu lama. Tapi kalau yang vocabulary ini karena cepet ngerjainnya, jadi dia bisa dalam satu in one sitting dia bisa ngerjain kayak 3-4 exercise sekaligus gitu. Jadi beda-beda ya. Nah, terus habis itu ini ada Scholastic yang aku pakai juga. Kalau ini dia isinya tuh lebih macam-macam ya. Jadi di dalam satu buku ini dia ada spelling, vocabulary, grammar, punctuation, comprehension, composition. Oh udah gitu ya. Jadi di dalam satu buku ini ada semuanya itu gitu. Sedangkan kalau yang tadi ini khusus vocabulary, ini khusus editing punctuation, dan yang ini khusus writing. Nah, terus di luar dari ini kita ada juga yang khusus untuk comprehension. Nah, khusus untuk comprehension itu ada beberapa buku yang kita pakai. Nah, cuman kemarin udah habis jadi kayaknya udah aku singkirkan. Nah, tapi ini kemarin aku baru beli lagi. Kurang lebih ya sama lah, kalau comprehension tuh isinya kurang lebih gini. Nah, kita buka satu-satu ya. Oke, nah jadi aku start dari yang Kanker vocabulary dulu. Ini aku ada yang ketiga sama yang keempat. Jadi kurang lebih kalau vocabulary itu isinya seperti ini nih, aku buka ya. Jadi dia bukunya lumayan tebel. Di dalam ini ada berapa nih? 100 exercise, jadi banyak ya. Dan 1000 stimulating questions to master vocabulary. Nah, kenapa aku suka sama ini? Karena dia tuh benar-benar fokus sama vocabulary. Lihat nih, jadi isinya kayak gini, pilihan ganda. Tapi ini banyak banget pilihan vocabulary-nya yang anak tuh harus baca dan harus coba ngerti ini tuh artinya apa gitu ya. Nah, jadi kalau ada yang dia nggak tahu, dia bisa buka di kamus gitu, bisa lihat. Terus habis itu artinya oh berarti yang ini, yang ini, yang ini. Kalau misalnya ada yang dua yang dia nggak ngerti, ya dua-duanya dia mesti lihat di kamus gitu kan ya. Jadi nggak boleh tebak-tebakan. Nah, kalau untuk ini kan grade 3 ya. Jadi ini masih lumayan simple, kayak gini nih pertanyaannya. Accompanied, stayed, assured, partner, companion, strangers, enemies, partners, kayaknya nggak terlalu susah gitu. Terus habis itu ini ada yang bentuknya kayak crossword juga ya, teka-teki silang, fill in the blanks. Terus ini ada muttered, whispered, complained, shrieked. Nah, kalau yang anak jarang baca buku mungkin banyak yang dia nggak familiar gitu. Nah, ini jadi sebenarnya bagus banget untuk anak, harus diperbesar dia punya kosakatanya. Nah, ada juga yang kayak gini modelnya, fill in the blanks gitu. Jadi kalau kayak gini dia selain harus ngerti artinya, dia juga belajar untuk nulisnya ya gitu. Nah, terus kurang lebih kayak gini aja nih isinya tuh, pilihan ganda. Anak-anak pilihan ganda kan cepet ya dia ngerjainnya. Ini ada yang model gini juga.
jumbled words ya. Jadi dia mesti kira-kira dulu apa nih, terus baru dia susun lagi gitu kan kata-katanya. Ini kayaknya waktu itu dia masih ngerasa ini susah nih, masih bolong-bolong gitu ya. Terus ya udah, nih ada banyak sih kayak begini, isinya antara pilihan ganda, fill in the blanks, terus ada juga oke ini dipilih antara dua, pilihan gandanya cuma dua gitu ya. Nah terus ada juga yang kayak gini nih. Nah jadi ini phrasal verbs ya, jadi bukan cuman vocabulary secara umum, tapi ini ada grammarnya juga kalau kayak gini kan. Apa bedanya nih antara talk over, talk off, talk back, talk in, tuh apa bedanya, yang mana yang benar gitu kan. Tell apart, tell on, tell off, tell with, yang mana gitu. Nah ini biasanya anakku tuh kalau udah habis ngerjain, nanti dia akan ngecek sendiri jawabannya di belakang. Oh ini juga ada yang ini nih, expressions. Jadi idiom ya, a thorn in my flesh, a chip of the old block, in black and white. Nah yang mana yang cocok, ini kan tersirat ya, makna tersirat. Jadi ini juga nambah vocabulary-nya dia juga. Oke, terus mana ya? Ini ada yang, nah ini tebak-tebakan juga nih. She was as pretty as a apa nih? Terus ada tulisannya, as a picture, as a painting misalnya. Sophie is as cunning as a, ini gambarnya apa nih? Fox gitu kan. Nah jadi ini anak juga belajar tentang sayings ya. Oke, as afraid as a grasshopper, nih ada simile-nya juga. Terus, nah ini nanti bisa cek jawabannya di paling belakang. Nah ini, jadi kayak gini nih dia sebenarnya ada topik-topiknya. Nah misalnya kayak ini topiknya adalah mysteries and secrets. Terus yang ini temanya tentang phrasal verbs. Nah ini kan yang tadi ya. Ini ada temanya tentang lagi occupations. Nah, jadi karena ada tema-temanya banyak, jadinya anak juga akan belajarnya macam-macam juga kan, vocabulary-nya, kosakatanya nggak yang itu-itu doang. Ini ada general revision. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini vocabulary. Nah, ini kalau ini grade 3, kita quick look at grade 4 ya, bedanya apa, apakah lebih susah? Definitely lebih susah ya kata-katanya. Kalimatnya lebih susah, kayak gini ada yang lebih spesifik kan. Misalnya kayak gini nih dalam subjek finance gitu, ada expense, account, budget, finance gitu. Terus habis itu nih ada yang kayak artificial, counterfeit gitu-gitu. Jadi lebih apa ya, lebih nggak terlalu familiar gitu. Domineering, agitated, pious gitu. Nah ini makanya aku demen sih, karena emang dia mengembangkan, dan kalau anak nggak ngerti ya bisa belajar gitu kan, apa sih. Nah ini sama ya, tetap ada idioms, proverbs, and figure of speech. Terus simile. Terus ada ini places. Collective nouns. Nah ini jadi the titik of rabbits. Nah apa nih? Is it the nest of rabbits, the pride of rabbits, the herd of rabbits, atau the team of rabbits? Nah kayak gini bisa aja dia tebak-tebakan, nggak tahu yang mana gitu kan. Tapi abis itu nanti kalau salah kan dia mesti betulin gitu. A team of monkey, a troop of monkey. Collective nouns. Terus ini general revision juga. Banyak general revisionnya ya. Oke. Nah jadi intinya vocabulary-nya lebih tingkat tinggi lah ya. Rejuvenating, recuperating, karena dia akan naik juga levelnya gitu. Oke, ini kelas 4 punya workbook 4, belum banyak yang dikerjain. Terus habis itu sekarang aku pengen kasih lihat yang editing and punctuation. Nah yang editing and punctuation ini dia formatnya kurang lebih dari depan sampai belakang tuh mirip ya. Jadi pertama dia ada bacaan, terus di dalam bacaannya ini ada kata-kata yang emang udah sengaja salah gitu. Terus dia kasih kotak gini supaya kita betulin. Jadi kayak gini, nah ini yang salah apa nih? Oh ternyata spellingnya harusnya gini gitu kan. Bisa juga, nah ini kayak gini, contributed, harusnya gimana nulisnya, spellingnya. Ada juga yang grammatically incorrect. Ini grammarnya yang incorrect gitu kan. Karena ini plural, the items were mostly things that were used in their daily lives. Jadi was ini nggak benar, harusnya were gitu ya. Nah ini ada spelling-spelling yang perlu dibetulin. Nah, terus di sini juga ada bacaan lagi. Terus di sini setiap posisi angkanya ini harus diisi dengan tanda baca yang sesuai apa di sini. Gitu. Terus kurang lebih kayak begitu ya, dari depan sampai belakang tuh begitu. Nah, sometimes it's tricky juga, kadang-kadang anakku kayak, ini apa yang salah ya? Dia lihatnya nggak ada yang salah, tapi kok ini ditandain gini gitu kan. Nah, kayak gini kan nih prepositionnya nih yang beda. In a recent survey conducted at the local newspaper, harusnya on the local newspaper atau apa gitu.
bisa juga by gitu kan. Nah, nanti jawabannya semua ada di belakang. Gitu. Oke. Jadi ini yang kedua, editing and punctuation. Yang ketiga kita ada writing. Nah, aku kasih lihat dulu yang grade 2 ya. Jadi bisa dilihat kalau yang grade 2 ini tulisannya gede-gede banget. Ini tulisannya gede-gede dan yang harus diisi itu masih nggak terlalu banyak. Terus ada gambarnya gitu ya. Nah, ini anak aku juga tulisannya masih gede. Jadi dikasih space-nya juga gede gitu. Terus masih gampang-gampang lah gitu ya. Nah, jadi kurang lebih dia ngisi fill in the blanks. Terus habis itu dia kayak gini, lihat dari gambar. Terus dia lagi ngapain gitu kira-kira. Nah, ini aku kasih contoh untuk membuat writing-nya. Continuous writing tuh kayak apa sih? Nah, ini kurang lebih kayak gini gitu. Nah, terus dia ada juga yang model gini, look at the pictures, terus habis itu dia mesti nulis, dia mesti pakai kata-kata yang ada di sini, dimasukin ke dalam tulisannya dia. Gitu. Nah, jadi nggak usah panjang-panjang dulu, yang penting dia latihan. Nah, nih kayak gini. Nah, ini kalau dia aku kasih stabilo gini, supaya dia nulisnya lebih lurus aja di dalam garis di stabilo ini. Karena aku pengen dia nulisnya lama-lama kan makin kecil gitu kan. Nah, jadi dikasih stabilo gini biar dia nulisnya bisa lebih rapi di dalam. Gitu aja sih. Ini kalau yang writing ini kurang lebih dari depan sampai belakang mirip-mirip kayak gitu. Ada fill in the blanks, habis itu ada baca gambar gitu ya, nulis dari gambar kalimat pendek. Habis itu kalimat pendeknya ini ditulis ulang menjadi bentuk cerita gitu. Nah, ini ada yang ngisi gambar juga. Nah, dari depan sampai belakang kurang lebih begini nih gitu ya. Nah, kalau yang ini ada kunci jawabannya juga. Terus ini cuman ya inspirasi aja lah kurang lebih gitu, tapi nggak mesti gini lah ya ceritanya, ini cuman contoh aja. Oke. Terus kalau ini kan yang kedua. Nah, kalau grade 3 itu udah sedikit lebih sedikit ada beda. Oh, sorry. Karena ini creative writing nggak? Nanti deh yang creative writing nanti. Berarti aku kasih lihat yang writing, langsung loncat ke grade 5 nih. Nggak apa-apa ya. Oke. Nah, grade 5 langsung udah beda nih ya. Ininya aja udah langsung nulis kalimatnya panjang-panjang langsung. Terus habis itu mesti masukin kata-kata ini yang dia harusnya kalau grade 5 udah ngerti ya semua artinya apa. Terus semua tulisannya itu udah panjang-panjang. Nah, ini ada reading dialogue, habis itu bikin report dari hasil dari dialognya ini. Terus habis itu ini describe each object in detail. Jadi ada mendeskripsikan. Ada juga yang ini masih apa nih? Have you ever watched a festive parade? Nah, ini composition. Jadi dia kasih tugasnya give a detailed description of at least 200 words. Nah, tadi yang grade 2 masih 60 words ya, ini sekarang harus 200 words. Gitu. Nah, terus ini ada juga yang reasoning. Sandy feels so sad that she, apa kira-kira? Chris is so angry that he, nah apa kira-kira? Gitu. Nah, ini ada yang kalau kayak gini nih apa nih? Coba kita lihat. Sometimes a single word can be used to describe an action. Nah, jadi yang kata-kata yang di sini was so disillusioned, ini kan panjang nih, harus diganti menjadi a suitable verb that best describes the situation. Kira-kira apa nih yang cocok untuk dimasukin di sini? Oke ya. Nah, jadi it's challenging kan? Menurut aku ini bagus banget gitu. Ini ada acrostic poem juga. Terus ada ya kan ini poem ya, bacaan puisi. Terus nih, imagine you are an artist interested in drawing portraits and animals. Before drawing, you pen down a few features of the subject in each question. Nah, jadi variasi penulisannya itu macam-macam. Oke, nah jadi kurang lebih begitu. Nih banyak. Intinya tiap hari jadi dia mesti writing, dan writingnya itu ganti-ganti tiap kali. Karena bukunya juga menarik sih, beda-beda ya. Oke, nah kalau dibandingkan dengan buku-buku yang kayak gini. Nah, ini aku kasih contoh juga ya, kita ada Scholastic punya. Nah, ini yang tadi aku bilang, jadi dalam satu buku tuh ada beberapa, ada spelling, vocabulary, grammar, punctuation, comprehension gitu. Nah, jadi kalau ini dia lebih ada sedikit lessonnya dulu, baru habis itu diisi gitu. Jadi misalnya kayak gini nih, ini spelling kan, spellingnya tentang shush sound. Shush itu bisa ditulis shush kayak gini, C-I-O-U-S. Ada juga shush yang dipakainya T-I-O-U-S. Nah, dia ngasih tahu rulesnya kayak gimana, terus habis itu ya latihan lah gitu untuk mengisinya ini gitu. Terus ini ada suffix juga yang kalau
import dipakein and jadi important, importance, importancy, importation. Nah, ada nggak tuh? Kalau misalnya enggak, berarti ini nggak diisi gitu. Importancy atau importation tuh nggak ada gitu. Nah, terus ya kurang lebih ini sih, to get more familiar sama spelling, suffix, prefix. Terus ini ada homonim juga ya, antara flea sama flea, guest sama guest. Nah, gitu-gitulah. Terus ini ada crossword, ada stories juga, ada letter, lumayan macam-macam karena ini dia udah ke vocabulary, literal and figurative language, introducing expanded noun phrases. Jadi ini ada lesson-lessonnya dulu sedikit. Nah, terus ya udah sih demikian. Terus kalau grammar ya kayak gini. Ini ada punctuation juga. Ya, jadi kalau yang ini nih lumayan buat praktis sekalian, dia kayak ya belajar kata-kata baru juga, skill-skill baru juga ada di sini. Oke, ini ada kunci jawabannya juga kayaknya di belakang. Ya, ada. Oke. Nah, terus yang terakhir adalah ini reading comprehension ya. Jadi kenapa aku ada buku khusus untuk reading comprehension? Karena reading itu kan banyak kata-kata yang tersirat, banyak ada konteks clues dan lain-lain gitu kan, yang anak perlu develop dia punya comprehension tools gitu. Nah itu jadi makanya dia perlu latihan untuk memahami banyak bacaan, apalagi kalau dia jarang punya waktu untuk membaca atau ketersediaan bacaan di rumah itu kurang banyak, kurang kaya dan kurang variatif gitu. Nah jadi belajarnya dari buku kayak gini. Nah ini adalah tools yang nanti anak akan pakai untuk dia bisa ngerjain workbooknya atau untuk bisa ngerti bacaannya. Jadi ada read between the lines, ada stop and ask, ada cross check, make an argument dan lain-lain. Nah ini aku kasih contoh ya, satu. Nah, prepare yourself. Ini dia bukan cuma ngasih bacaan paragraf doang, tapi dia ngasih juga contoh, misalnya kayak gini nih, cara baca table of contents tuh apa sih? Kan buku ada daftar isinya ya. Nah terus kalau daftar isinya kayak gini, tuh maksudnya apa? Jadi how many chapters does this book have? Nah dia mesti lihat lah dari bacaan yang bentuknya seperti ini gitu. Which chapter might tell you if Ben Franklin invented electricity? Yang mana kira-kira gitu. Nah ini contohnya ya. Terus dia juga kerjain. Terus habis itu ini kan juga judul-judul dari fiksi ya. Tadi judul buku non-fiksi, ini fiksi. Tuh. Nah ini, what kinds of ocean life does this book cover? Jadi buku ini tuh tentang ocean life apa aja sih? Oh ternyata ada plants, ada mammals, ada fish. Nah ini bisa ditulis di sini gitu kan. Jadi dari cuman lihat table of contents-nya doang aja, ternyata banyak yang kita bisa ngerti buku ini tuh tentang apa gitu. Nah ini udah yang kedua, what do you know? Nah jadi what do you know itu adalah si anak itu dia udah tahu apa dulu nih tentang topiknya, Mount Rushmore. What do I already know? Misalnya, I know that Mount Rushmore is located in USA. Nah, terus habis itu dia baca, terus habis itu what did I learn from reading this? Gitu. Nah, jadi ini ada beberapa halaman kayak gini. Terus yang ketiga ini adalah read between the lines. Nah, kayak gini nanti pertanyaannya setelah dia baca. What's the narrator's name? How do you know? What kind of food does the narrator not eat? How do you know? Gitu. Nah, jadi dia nyari clue-cluenya dari bacaan. Yang ini ada stop and ask. Nah, jadi dia mesti ngapain nih? Read the article and fill in the blanks along the way. Write the question this paragraph makes you ask. Ini dia kasih contoh. Nah, kira-kira ini kan kalimat terakhirnya, then Duke Hanamoku came along and changed the world. What did Duke Hanamoku do to change the world? Misalnya, underline the part of the paragraph that makes you ask that. Gitu. Nah, ini jadi yang dia akan garis bawah tuh yang ini gitu. Oke, so something like this. Nah, kalau kayak gini jawabannya tuh kebanyakan terbuka ya. Jadi bisa ada variasi gitu jawabannya. Nih power tools-nya ini review yang udah dipelajarin tadi. Nah, terus ini ada cross check. Kalau cross check tuh apa tools-nya? Tuh gitulah pokoknya. Ya, nah jadi ini ada banyak, ada learn new words, ada point of view. Nah, kayak gini nih yang aku lumayan suka. Dia nggak cuman baca gini doang, tapi ada kayak bikin timeline. Terus ada juga yang tadi bikin diagram, ada opinion and facts. Nih, ada yang diagram ya. Jadi ini, terus yang both apa, yang sama atau yang beda, gitu-gitu. Oke, so these are menurut aku buku-buku yang berkualitas tuh kayak gini gitu. Yang kalau ngerjain itu anak tuh mikir dan dia praktis quality skills gitu yang emang berguna, useful skills.
Oke, so I guess itu aja untuk buku-buku yang aku pakai. Mudah-mudahan berguna ya. Bye.